Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Juga buat Deddy Corbuzier yang baru kemarin sore masuk Islam. Tanya dulu kalau mau ngundang soal mau bahas Palestina itu, tanya dulu. Kamu mau alaf? Jangan-jangan kamu sholat nggak pernah, jangan-jangan Al-Quran nggak pernah kamu baca. Artinya kamu ngundang orang yang nggak bermutu dan nggak berkompeten soal Palestina. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Bikin muak dan marah warga, rakyat Indonesia khususnya. Memalukan, memalukan. Minta maaf kamu Arazi sama Deddy Corbuzier itu. Sebenarnya perang agama atau perang perebutan wilayah? Shalom teman-teman, selamat berjumpa dengan saya kembali dalam channel ini, dan saya berdoa agar kita tetap dalam keadaan sehat, dan puji Tuhan untuk itu semuanya. Kali ini teman-teman, saya membagikan kepada kita di mana video yang sudah sangat viral, di mana ada seorang terkenal, yaitu seorang artis, yaitu Om Deddy Corbuzier, di mana dia beberapa waktu ini viral dan dia membuat video yaitu tentang Elia. Dia berkata memasukkan kamar orang, dan kita nanti akan melihat cuplikan videonya, dan kita juga akan melihat yaitu saudara kita dari Muslim sendiri menjelaskan tentang ini, kenapa ia menyerang Elia dan apa alasannya. Mari kita saksikan videonya bersama-sama terlebih dulu. Masuk ke kamar orang lain dan Anda keluar. Maaf, Elia nggak pernah keluar-keluar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Deddy. Kang Deddy kayaknya kalau buka-buka podcast itu nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Deddy. Ya, Kang Deddy kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Deddy seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia ya, menghujat. Kang Deddy pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Nah, Elia hanya membalas seperti itu ya. Kang Deddy yang netral. Kalau nggak bisa netral ya sudah, nggak usah buka podcast. Lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Bilang aja cari follower mayoritas, ya kan? Karena mayoritas itu suka follow banyak sekali, ya kan? Jangan munah. Ya sahabat yang terkasih, sebelum kita nonton video berikutnya ya, yang dibilang kakak ini ya benar ya sahabat ya, bahwa waktu Om Deddy menjadi seorang pesulap itu kok jarang ya nyinggung-nyinggung agama orang lain gitu ya. Setelah sekarang menjadi tukang podcast, kok jadi sering menyinggung agama orang lain. Ketika ada yang menjawab, sering keberatan gitu saudara. Memang apa yang dilakukan oleh Om Deddy Corbuzier ini mengagetkan banyak Kristuber dan apologet. Mereka kaget karena pernyataan yang tidak disadari oleh Deddy Corbuzier. Dia adalah seorang yang masuk juga ke kamar orang lain, suka menyinggung agama orang lain juga dia sahabat. Tetapi ketika dia mereaksi Elia, dia tiba-tiba menjadi toleransi, lakum dinukum waliyadin, kata dia, jangan masuk-masuk ke kamar agama orang lain. Saya heran ya, kenapa Om Deddy Corbuzier sampai sekonyol itu melakukan sebuah pernyataan yang memang ya blunder lah sebagai dia seorang artis, karena dia bukan seorang apologet sahabat. Dia adalah seorang artis. Menurut saya sampai dia korbankan nama baik dia demi sebuah serangan kepada Elia. Akhirnya saya selidiki sahabat yang terkasih, kenapa Om Deddy itu begini. Ternyata sahabat, dia itu juga lagi diserang oleh saudara seimannya. Iya. Dan saya kaget ya, banyak saudara seimannya mengecam dia dan mengancam dia. Kalau saya mau tampilkan videonya mungkin ada puluhan, banyak sekali sahabat. Tetapi ini hanya beberapa saja. Karena ada perkataan yang sangat sadis, yang sampai dia dikatakan pengkhianat, mata-mata Zionis gitu. Karena adanya konten daripada Deddy Corbuzier bersama dengan seorang guru. Kita lihat dulu pernyataan saudara seimannya seperti dua video. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Juga buat Deddy Corbuzier yang baru kemarin sore masuk Islam.
Tanya dulu kalau mau ngundang soal mau bahas Palestina itu tanya dulu. Kamu mau alaf. Jangan-jangan kamu sholat gak pernah. Jangan-jangan Al-Quran gak pernah kamu baca. Artinya, kamu ngundang orang yang gak bermutu dan gak berkompeten soal Palestina. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya. Bikin muak dan marah warga. Rakyat Indonesia khususnya. Memalukan. Memalukan. Minta maaf kamu Ar-Razi sama Deddy Corbuzier itu. Podcast Buya Ar-Razi bersama Deddy Corbuzier ini sangat melukai kaum muslimin sekalian. Bahkan mereka-mereka yang hari ini pro kepada Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam podcast tersebut ada dua hal yang saya kutip. Yang pertama ketika Om Deddy bertanya kepada Buya Ar-Razi, ini perang apa? Sebenarnya perang agama atau perang perebutan wilayah, Ustaz? Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya, itu ada benarnya. Maka mereka berdua menjawab, ini perang perebutan wilayah. Bukankah Palestina hari ini merebutkan tanahnya? Bukankah Palestina itu mengambil haknya, mengambil tanahnya? Ketika Buya Ar-Razi berbicara tentang donasi, donasi ini ada yang tidak sampai kepada Palestina. Kita yang hari ini yang pro kepada Palestina, bahkan kita mengeluarkan harta kita kepada Palestina. Bagaimana hati denyutan pada kaum muslimin yang hari ini di jalanan mengutip sumbangan, pemuda-pemuda hari ini mengutip sumbangan, para mahasiswa hari ini mengutip sumbangan, para santri hari ini mengutip sumbangan, para tokoh-tokoh organisasi hari ini mengutip sumbangan. Bagaimana hati mereka? Wahai Buya Ar-Razi, katanya Buya Ar-Razi, hari ini banyak orang-orang yang tidak boleh masuk ke Palestina. Apakah kirim uang itu melalui kantong plastik, kita bungkus langsung kita kirim ke Palestina? Tidak diizinkan masuk melalui rekening. Coba bayangkan teman-teman, jika statement ini apa yang telah disampaikan oleh Buya Ar-Razi, bagi mereka-mereka yang hari ini pro kepada Buya Ar-Razi, mereka enggan bersedekah. Apakah di sana tidak ada anak yatim? Apakah di sana tidak ada yaitu janda-janda yang kehilangan suaminya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, orang tuanya kehilangan anaknya? Kita hari ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, infaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'a fih. Infakkanlah sebagian daripada rezeki-rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebelum datangnya hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu, wala ghullatu wala syafa'atu, dan tidak ada juga persahabatan pada saat itu, dan tidak ada juga syafaat pada hari itu. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendukung orang kafir, orang-orang yang hari ini mendukung kezaliman, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kemaksiatan, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kejahatan. Itulah orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah lihat ya beberapa video kecaman dari saudara seiman. Jadi itulah yang memang cukup berat ya bagi Deddy Corbuzier. Dia dikecam oleh saudara seimannya karena sebuah konten mengenai Palestina dan Israel. Jadi kalau saya melihat ya, lewat reaksi dia menyerang Elia itu kan juga berkaitan dengan Palestina Israel ya. Dia ingin kembali mencari sebuah perlindungan dari saudara seimannya. Karena memang kalau kita lihat kecaman-kecaman itu ngeri sampai dikatakan dia mata-mata lah, pengkhianat lah, dikatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Islam gitu saudara. Padahal kan sebenarnya Om Deddy hanya mengundang saja ya. Menurut saya sih ya tidak masalah sih, kan begitu ya. Kan orang boleh beda pendapat, kan tidak harus satu pendapat semua orang. Kalau ada orang bela Palestina, ya izinkanlah ada orang yang bela Israel. Tidak masalah toh. Masa orang tidak boleh kontra, kecuali kontra yang negatif barulah sahabat. Boleh saja. Namanya ada fans, sudah pasti ada haters. Itulah kehidupan di dunia ini sahabat. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka. Tidak masalah. Tidak boleh kita paksa orang semua harus suka. Jadi konten Deddy Corbuzier bersama dengan Buya Ar-Razi ini menurut saya tidak salah sih. Tidak ada yang salah di situ. Kenapa mereka mengecam Deddy Corbuzier? Di sini saya kembali saya membela Deddy Corbuzier karena memang dia dikecam seperti. Tapi ya kesalahan dari Om Deddy ya, dia mengalihkan atau melakukan pengalihan isu dengan kembali menyerang apologet minoritas di negeri ini. Ya memang Om Deddy pasti tahu ya, dia kan pernah menjadi seorang Kristen. Dia pasti tahu kalau Kristen ini diserang, apologet Kristen diserang, bukan mereka tidak mau melawan, bukan sahabat, tetapi ada kasih, ada pengampunan.
Bukan nggak mau melawan loh sahabat. Enak yang melawan ini sahabat. Kalau mau daging ya, apa nggak enak? Secara logika, apa nggak enak berantem sahabat? Enak lah sahabat, tinju. Tetapi kan kita ini agama sahabat. Kalau kita nggak bisa mengekang diri kita, panjang sabar, kita nggak bisa menguasai diri kita untuk tidak emosi, untuk apa kita beragama sahabat? Kan gitu. Sama saja kita dengan orang tidak beragama, dengan orang yang beragama. Gitu, bukan nggak berani. Siapa nggak suka berantem sahabat? Namanya laki-laki, bertinju. Siapa nggak suka menghabisi nyawa orang? Iya kan sahabat? Secara naluri lelaki, siapa nggak suka menghabisi nyawa orang sahabat? Secara daging ya. Kalau musuh kita aniaya, kita bilang pasti kita senang sahabat, secara daging. Tapi kan namanya kita sudah bertuhan ini loh sahabat, sudah bertuhan, mengenal Tuhan yang benar ini. Kalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, apa gunanya sahabat? Malu kita sama orang ateis sahabat, malu kita, diolok-olok kita sahabat. Katanya bertuhan kok kelakuan begitu, kan katanya sahabat. Itu. Makanya saya katakan saudaraku yang terkasih, ya seperti yang saya katakan mungkin Om Deddy tahu. Orang Kristen ini panjang sabar, penuh kasih, penuh pengampun. Itulah dia teman-teman, kita sudah mendengar dan menyaksikan alasan Om Deddy Kobuzier ini kenapa ia menyerang Elia. Dan ternyata teman-teman, Om Deddy juga diserang oleh sesama atau saudara seagamanya. Mereka juga berpikir dan mengatakan kepada dia, ia melukai hati umat Islam. Dan inilah alasan dia menyerang, yaitu Elia teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup berat bagi Deddy Kobuzier, yaitu komentar-komentar atau pernyataan netizen atau seagama dengan dia, yaitu mereka berkata mereka juga tersakiti oleh karena perkataan Om Deddy ini teman-teman. Jadi inilah alasan dia menyerang Elia teman-teman, menurut cuplikan video ini. Jadi ia juga menyerang dan dia juga sendiri diserang ternyata teman-teman. Jadi lucu sekali kalau kita berpikir teman-teman ya, gimana kita rakyat Indonesia ini sikit-sikit kita keberatan, sikit-sikit kita ya berbuat seperti ini teman-teman. Jadi beginilah ceritanya teman-teman yang sesungguhnya ya. Jadi kalau saya berpikir kita rakyat Indonesia ini cerita agama nomor satu. Tetapi kalau seperti ini kenyataannya, apa kata dunia terhadap kita teman-temannya? Seperti orang yang tidak punya agama kita ya. Kenapa? Karena kita melihat kekurangan langsung kita vonis dan langsung kita komentar yang tidak membangun. Alangkah baiknya kita sebenarnya kita saling membangun dan saling menasehati, itu jauh lebih baik. Mari kita jangan saling menjatuhkan dan jangan saling menjelekkan, itu jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi inilah teman-teman yang terjadi kepada Om Deddy ini setelah dia meninggalkan kepercayaannya atau setelah dia mualaf teman-teman ya. Kalau dulu dia adalah seorang percaya dan dulu dia adalah seorang Kristen, adalah seorang pengikut Tuhan Yesus. Jadi mari kita berdoa agar Om Deddy ini dia memiliki kasih dan ia juga tetap ya menjadi berkat. Walaupun dia sekarang bukan lagi orang percaya, tetapi paling tidak dia sudah dari sana teman-teman ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, mari kita berdoa agar bangsa Indonesia ini tetap hidup damai dan saling menghargai satu dengan yang lain dan antara umat beragama. Itulah doa saya dan itulah kerinduan saya. Jadi kesimpulannya teman-teman, mari kita berdoa dan mari kita tetap semangat bangkit di dalam Tuhan. Terus juga kita bertekun mencari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya video ini memberkati dan membuat iman kita bertumbuh, pengenalan akan Tuhan semakin terjadi dalam hidup kita.
Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini, dan kiranya apa yang kita kerjakan Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Shalom.